Orang Jepang itu ibu apa? Nanya-nanya tentang kepribadiannya seperti sudah nikah, itu kriminal. Kenapa? Itu hak privasi orang. Nanya tentang sudah punya anak, itu kriminal Bapak Ibu. Dia kalau tidak senang dia bisa lapor sama polisi. Nah, jadi polisi di sana cari orang yang nggak punya anak. Siapa yang nggak punya anak? Kemudian yang ketiga, nanya-nanya gaji orang. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Di Jepang nanya gaji orang, kemudian nanya-nanya tentang anak-anaknya berapa, kemudian dia sudah nikah atau belum, itu dianggap sebagai tindakan kriminal bagi mereka. Kalau dia tidak senang dia lapor sama polisi. Dan mengkorek-korek tentang rumah tangga orang, itu nggak boleh Bapak Ibu. Dan itu sesuai dengan tuntunan Nabi kita. Apa kata Nabi kita? Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah seseorang yang ia disibukkan dengan memikirkan aibnya ketimbang ia sibuk untuk memikirkan aib orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, thumma salatan wa salaman ala sayyidi Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami muliakan para guru, para masyayikh, para kiai, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang ada di kota Pekanbaru, khususnya di lingkungan komplek Masjid Al-Munawwarah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya sehat walafiat. Tapi saya tengok yang tua-tua pada bersandar semua Bapak Ibu. Memang kalau sudah tua ini Ibu Bapak sekalian tak bisa dipaksa-paksakan betul. Karena dia sudah memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, dia sudah paibo kalau bahasa orang Padang. Paiba, suka mengibakan diri. Yang kedua, suka membawa perasaan, baper Pak. Jadi kalau sudah tua tuh baper. Yang ketiga itu dia suka lupa. Jadi kalau sudah tua, siapa nama ustadznya tadi? Aulia apa namanya, lupa. Pokoknya dari Jepang katanya. Memang Bapak Ibu, mata saya dikit-dikit menunjuk orang Jepang di mata saya. Udah mulai sipit nih Bapak Ibu. Lama-lama di Jepang. Yang keempat itu parabo, pembawa emosi. Nah, jadi biarlah bapak-bapak kita ini bersandar, ibu dan bapak, memang sudah capek cari uang seharian. Cari duit untuk siapa? Untuk ibu, untuk anak. Jadi kita doakan bapak-bapak kita yang bersandar, panjang umurnya, berkah rezekinya, dan Allah jadikan menjadi ahli surga. Amin ya rabbal. Yang tak kuat aminnya berarti nggak setuju ibu. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Saya terharu Bapak dan Ibu bisa hadir di Masjid Al-Munawwarah ini bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Karena momen ini memang dari 2 tahun yang lalu diagendakan. Namun saya tidak bisa Bapak Ibu. Karena ketika dihubungi pertama kali, saya berada di Fukuoka, Jepang. Kemudian momen yang kedua juga dihubungi, saya berada di Tokyo, ceramah di Masjid Indonesia di Tokyo. Yang ketiga di Seoul, Korea Selatan. Nah, kemudian yang berikutnya juga di Taiwan, arah ke daerah Taichung. Kalau ada Bapak Ibu pernah ke Taiwan, ada daerah Taichung di sana. Kemudian baru hari ini Bapak Ibu kita bisa ketemu. Jadi saya baru sampai dari Jepang 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu dari Jepang. Saya tengok ibu-ibu dari tadi memperhatikan saya terus. Pengen tahu ibu ya.
Ini Ustaz ini udah kawin apa belum hadirin? Asal tenang, pembagian rata Ibu. Dan pada hari ini Bapak Ibu sekalian kita dapat menyampaikan pesan agama insyaallah. Apa yang baik Bapak Ibu bawa pulang dalam rangka 1 Muharram. Saya juga akan mengkaitkan dengan bagaimana keislaman orang-orang Islam yang ada di negeri Jepang. Nah, ini yang menjadi pembanding kita pada malam hari ini Ibu Bapak. Kita muslim dari lahir, sementara orang Jepang mereka baru mendapatkan Islam di usia 60, 70, 80. Bahkan ada yang mendapatkan Islam itu di usia 110 tahun. Karena memang orang Jepang itu usianya panjang-panjang Bapak Ibu. Ada yang 120 tahun, 126 tahun. Saya masih ketemu dengan orang Jepang yang usianya 120 tahun lebih muslim. Nah, itu kan rahasia. Betul Allah memberikan usia yang panjang, tapi kalau dia tidak menjaga diri dan hatinya, tidak mungkin dia bisa panjang usia. Nah, ini yang kita bandingkan Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan setelah ini 1446 ini menjadi momentum perubahan bagi mereka yang mengaku muslim tapi dia tidak berperilaku selayaknya orang muslim. Tapi di Jepang banyak orang ateis, banyak penyembah agama banyak penyembah dewa matahari, penyembah kayu, penyembah batu, karena mereka menjadikan alam sebagai dewa, tapi mereka mencerminkan isi-isi Al-Quran. Wah, Ustadz ini beral ini. Bukan begitu. Nanti kita jelaskan Bapak dan Ibu ya. Jadi selama ceramah Bapak Ibu nggak ada yang pulang. Setuju Ibu Bapak? Ceramah kita sampai jam 4 subuh. Boleh Bu? Saya yang nggak kuat. Insya Allah sampai selesai Ibu Bapak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Faqala fi suratil ukhra falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Faqala Allah ta'ala fi suratil ukhra falam wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. 3 ayat ini yang menjadi landasan kajian kita Ibu dan Bapak. Pertama ayat tentang hijrah, yang kedua ayat tentang LGBT, yang ketiga ayat tentang perbuatan kaum Nabi Nuh. Nah, ini saya hubungkan dengan sejarah dan di beberapa tempat juga saya sampaikan Ibu dan Bapak karena maraknya hal yang seperti ini. Dan momennya adalah 1446 Hijriah. Berarti diukur dari hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Jadi hijriyah ini 1445 ke 1446 diukur dari hijrahnya Nabi kita dari Makkah ke Madinah. Ini momentum perubahan kita Ibu Bapak. Kenapa Rasulullah yang menjadi patokan dan ukuran? Karena Rasulullah Ibu Bapak contoh untuk sekalian alam. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Alamin ini kan jamak mulhaq dalam kaedah bahasa Arab. Rasulullah itu merupakan contoh bagi sekalian alam. Alamin bagi seluruh alam. Tidak hanya orang Islam, tapi juga bagi orang ateis, juga bagi orang Konghucu, juga bagi agama lain. Ia memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga bagi orang yang beragama Shinto di Jepang. Nah, mereka memandang Nabi Pak, Ibu sekalian, memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dari Al-Qur'annya, bukan dari hadisnya, tapi dari akhlaknya. Akhlak ini yang membuat banyak orang Jepang masuk Islam. Nah, ini kita bahas dalam rangkaian hijrah 1446 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu semuanya kenal. Bapak Ibu semuanya tahu.
Orang Jepang pun membaca tentang biografi Rasulullah. Bahkan televisi Jepang Bapak Ibu pernah menayangkan bagaimana dunia ini kalau sekiranya masih hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa merubah dunia. Padahal mereka bukan Islam, mereka bukan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, tapi bisa memprediksi sosok pribadi Rasulullah bisa merubah alam ini menjadi lebih baik. Kenapa ibu bapak sekalian? Karena Rasulullah punya silsilah dan keluarga yang terbaik. Saya pengen tanya kepada Bapak Ibu yang selama ini kita muslim dari awal. Kita muslim dari lahir. Ayah kita muslim, ibu kita muslim, kita lahir muslim. Kenalkah kita dengan Nabi kita yang mulia, dari keluarga-keluarganya, kakek-kakeknya Nabi yang mulia? Kenal nggak kita ibu bapak? Kalau saya tanya orang Jepang, mereka mengkaitkan dengan teknologi. Kalau saya tanya Bapak Ibu, dengan apa kita kaitkan untuk mengenali kecintaan kita kepada Nabi? Dengan apa Ibu Bapak? Salah satunya dengan silsilah. Saya ingin tanya Ibu Bapak, ayah Rasulullah siapa? Sepakat? Ayah Abdullah? Abu Talib, Abdul Muttalib? Abdul Muttalib. Ayah Abdul Muttalib. Buka Google cepat. Saya lihat ibu-ibu di belakang sudah buka Google. Tak bisa dibuka, paket tidak ada. Jadi jangan buka Google Bapak Ibu ya. Google itu dukun kadang kata orang Padang Bapak. Semuanya ada. Bapak Ibu buka apa aja dari sana. Nah, sekarang kita kerucutkan ke salah satu referensi, yaitu kitab Rahiqul Makhtum karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Di sana rujukannya Pak. Jadi Rasulullah ayahnya Abdullah, Abdullah ayahnya ayah Abdul Muttalib. Hanan, Hashim. Siapa Bapak Ibu? Ayah Hashim. Ayah Hashim. Abdul Manaf, Masya Allah. Ada di antara ibu-ibu yang tahu, itu sudah langka. Orang yang bisa tahu dengan itu berarti dia manusia langka. Keilmuannya ibu bapak. Ayah Abdul Manaf. Ini luar biasa jemaah kita. Ayah Abdul Manaf. Tidak boleh lihat Google ibu bapak. Siapa yang lihat Google, saya doakan mudah-mudahan banyak rezeki. Nggak boleh lihat Google Bapak Ibu ya. Ayah Abdul Manaf, Qusay. Ayah Qusay. Ayah Qusay Pak. Bagaimana Bapak Ibu bisa cinta kepada Nabi, tahu dengan Nabi, dengan momentum 1446 Hijriah kita berubah, kita tidak kenal dengan sosok yang akan merubah itu. Ayah Qusay, Kilab. Ayah Kilab, Murrah. Ayah Murrah, Ka'ab. Ayah Ka'ab, Lu'ay. Ayah Lu'ay, Ghalib. Ayah Ghalib, Malik. Ayah Malik, Nadir. Ayah Nadir, Kinana. Ayah Kinana, Khuzaimah. Ayah Khuzaimah, Mudrika. Ayah Mudrika, Mudar. Ayah Mudar, Nizar. Ayah Nizar, Ma'ad. Ayah Ma'ad, Adnan. Coba ulang lagi Pak. Ibu bisa? Coba nunjuk tangan Ibu. Kata Bapak Ketua Pengurus hadiahnya umroh. Katanya. Coba Rasulullah ayahnya siapa tadi? Abdullah. Ayah Abdullah, Abdul Muttalib. Bukan Abu Talib. Kalau Abu Talib itu pamannya. Ayah Abdul Muttalib, Hashim. Alhamdulillah terkenal dengan Bani Hashim. Ayah Hashim, Abdul Manaf. Ayah Abdul Manaf, Qusay. Alhamdulillah. Ayah Qusay. Kilab. Ayah Kilab, Murrah. Ayah Murrah, Ka'ab. Lu'ay, Ghalib, Fihir, Malik, Nadir, Kinana, Khuzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudar, Nizar, Ma'ad, Adnan. Ada 21 ranji Nabi SAW yang disepakati oleh para ulama bahwasanya ini benar-benar garis keturunan Rasulullah. Dari garis keturunan ini tak ada pezina, tak ada pemabuk, tak ada pejudi.
Jadi kalau Bapak Ibu mau dapat keturunan yang baik, berakhlak, beretika, meskipun kita tidak akan sempurna Ibu dan Bapak, carilah dari keturunan yang baik. Sekarang saya mau nanya kepada Ibu Bapak. Kalau orang Jepang, dia tahu semua silsilah keluarganya, dia tahu. Makanya orang Jepang itu Bapak Ibu privilege-nya itu tinggi, privasinya itu tinggi. Dan orang Jepang tidak suka ditanya-tanya tentang pribadi mereka. Kenapa? Menjaga kemurnian keturunan, bahwasanya ini adalah orang-orang baik, ini orang-orang pilihan, ini bukan sembarangan orang untuk dibully, dicaci atau dihina. Orang Jepang itu Ibu Bapak nanya-nanya tentang kepribadiannya seperti sudah nikah, itu kriminal. Kenapa? Itu hak privasi orang. Nanya tentang sudah punya anak, itu kriminal Bapak Ibu. Dia kalau tidak senang dia bisa lapor sama polisi. Nah, jadi polisi di sana cari orang yang nggak punya anak. Siapa yang nggak punya anak? Kemudian yang ketiga, nanya-nanya gaji orang. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Di Jepang nanya gaji orang, kemudian nanya-nanya tentang anak-anaknya berapa, kemudian dia sudah nikah atau belum, itu dianggap sebagai tindakan kriminal bagi mereka. Kalau dia tidak senang, dia lapor sama polisi. Dan mengkorek-korek tentang rumah tangga orang, itu nggak boleh Bapak Ibu. Dan itu sesuai dengan tuntunan Nabi kita. Apa kata Nabi kita? Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah seseorang yang ia disibukkan dengan memikirkan aibnya, ketimbang ia sibuk untuk memikirkan aib orang lain. Orang Jepang nggak mau pusing tentang masalah itu. Jadi mau dia nikah atau tidak, mau dia punya anak atau tidak, berapapun gajinya, itu tidak ada orang Jepang korek-korek tentang itu. Sama dengan Bapak Ibu yang ada di masjid ini, tidak suka mengkorek rumah tangga orang, sudah nikah atau belum, berapa anaknya, berapa gajinya. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak tidak? Berat mengatakan betul. Nah, jadi Ibu Bapak, privasi ini, nah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ke kakek-kakeknya sampai ke atasnya, itu orang-orang yang memiliki privasi yang sangat tinggi, merupakan kepribadian yang luar biasa. Nah, dari Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, ini berbeda pandangan banyak para ulama sejarah. Nah, kenapa berbeda Ustadz? Karena sejarah itu sudah semakin jauh, dan bukti-bukti otentik ilmiah yang menunjukkan tentang keturunan Nabi itu sudah banyak yang hilang. Tapi dari garis keturunan kenabian itu sepakat para ulama. Misal Ibu apa? Nabi Ibrahim, berapa orang istrinya? Berapa Bapak Ibu? Yang banyak mengatakan sejarah ada 2, tapi sebetulnya ada 4. 1, Siti Sarah, Siti Hajar, Kanturah, dan Hajun. Coba ulang lagi Pak Ibu. Siti Sarah, Siti Hajar, Kanturah, Hajun, satu lagi. Kanturah dengan Hajun tidak begitu banyak riwayat yang menceritakan tentang 2 keturunan ini, 2 istri ini, karena tak banyak garis kenabian yang ada pada rahim mereka. Yang 2 ini banyak. Pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah melahirkan anak. Siapa anaknya Ibu apa? Siti Sarah. Ayo nak. Ishak. Ishak Nabi apa tidak? Nabi, berarti sepakat para ulama. Selanjutnya siapa setelah Ishak? Yakub. Dari garis keturunan Siti Sarah Yakub. Ishak, Yakub dari garis keturunan Nabi Ibrahim pernikahan dengan Siti Sarah. Lanjut ke bawah keturunannya sampai ke Nabi Isa alaihi salam. Terbayang Bapak Ibu? Pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, lahir anak Ismail. Ismail Nabi apa tidak? Nabi, sepakat para ulama. Dari Ismail ini terus ke bawah sampai ke Adnan. Dari Adnan terus ke bawah sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan masa antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kurang lebih 500 tahun. Jadi ibu bapak yang berbahagia, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari satu ayah yang bernama Ibrahim, dari dua orang istri Nabi Ibrahim yang banyak sejarah yang menceritakan. Dari Nabi Ibrahim alaihi salam ke Nabi Adam alaihi salam, tidak banyak para sejarawan Muslim yang menceritakan tentang kesepakatan banyaknya bukti-bukti tentang otentik keturunan mereka. Kenapa? Sudah banyaknya bukti-bukti sejarah itu yang hancur, yang hilang. Masih aman Bapak dan Ibu? Karena Bapak Ibu dari tadi saya tengok, terutama ibu-ibu, kapan Ustaz diperkenalkan diri? Iya Bu ya. Nah, nanti kita perkenalkan diri Ibu Bapak. Sekarang kita ngaji dulu. Jadi dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam tak sepakat para ulama. Tapi yang disepakati oleh para ulama adalah Rasulullah benar-benar dari garis keturunan Adam dan Hawa. Kenapa? Nah, di sini kajian kita Ibu Bapak. Kenapa tidak sepakat para ulama dari Adam sampai Nabi Ibrahim alaihi salam? Nah, ini kan jumlah para nabi di sini kan tidak banyak. Adam, Idris, siapa lagi Bapak Ibu? Adam, Idris, Nuh. Setelah itu Hud. Setelah itu Saleh. Setelah itu Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim ke bawah Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, terus Sulaiman. Masya Allah, mirip Bapak Gubernur Provinsi Riau yang paling ganteng. Coba berdiri nak. Nah, ini luar biasa. Mudah-mudahan menjadi ulama di Provinsi Riau. Tapi hadiahnya nggak ada nih Pak. Ada Pak ya? Masya Allah, langsung dikasih. Masya Allah, double apa nggak double Pak? Kalau dari posturnya double Pak. Double 2, double 3. Masya Allah, sini. Siapa namanya nak? Dion. Siapa? Dion. Masya Allah. Jadi Nabi berapa? Nabi apa tadi yang dijawab? Sulaiman. Nabi Sulaiman. Dari Sulaiman Nabi apa lagi? Ya udah, nggak apa-apa. Double apa? Mau ambil semua apa ambil separuh? Ini ada 1 juta ini. Kalau ditambah-tambah separuh aja ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Ibu-ibu mau? Jadi dari Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Jadi keturunan-keturunan kenabian banyak dari garis setelah Nabi Ibrahim. Nah, karena dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim tidak banyak, makanya para ulama tak banyak yang sepakat. Di antara bukti otentik ilmiah itu Ibu dan Bapak adalah banyaknya peristiwa-peristiwa yang Allah hancurkan, satu kali hancur habis. Satu kali hancur umat habis. Apa buktinya? Kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ini yang pertama. Kaum Nabi Nuh. Apa perbuatan kaum Nabi Nuh, Ibu Bapak? Apa? Coba Ibu. Nabi Nuh, kaumnya. Kaum Nabi Nuh itu Ibu Bapak sombong yang amat sangat berlebihan. Firman Allah dalam surat Nuh ayat 7, 8, 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adharihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Nabi Nuh itu memanggil kaumnya Pak. Sama seperti di sini. Pada masa Nabi Nuh dengan suara, dia hari ini melalui media sosial, melalui baliho, melalui pamflet, melalui himbauan WhatsApp, Nabi Nuh mendoakan kaumnya kepada Allah. Wa inni kullama da'autuhum.
Saya mendoakan kaum saya agar mereka sadar ya Allah, litaghfira lahum, agar engkau ampuni dosa mereka. Jadi diajak mereka untuk beriman kepada Allah. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka tutup telinganya dengan jari jemari mereka. Asabi' artinya jari jemari mereka. Wastaghshaw thiyabahum. Ditutupnya seluruh badannya dengan pakaian-pakaian mereka. Kalau pada hari ini ibu bapak sekalian mungkin bukan dengan pakaian, tapi malas pergi ke masjid. Pergilah ke masjid. Di Jepang ibu bapak sekalian, untuk bisa datang ke masjid itu kita naik metro pak, naik bawah tanah, kecepatan kereta Shinkansen itu. Kalau ada bapak ibu pernah ke Jepang, itu kita ke masjid naik kereta Shinkansen, kereta peluru yang kecepatannya 300 sampai 500 km per jam untuk pergi ke masjid. Jaraknya berapa? Ada yang 300 kilo, ada yang 400 kilo ke masjid pak. Untuk pergi ke masjid, bapak ibu bisa cek di YouTube. Untuk pergi ke masjid ke Chami, Masjid Chami yang ada di Tokyo, di kota Tokyo ibu bapak, kaum muslimin dari berbagai penjuru negeri itu datang ke masjid itu menggunakan kereta, bus dengan jauh-jauh jarak mereka. Tapi rindu dengan masjid. Nah, rindu mereka dengan masjid. Nah, Nabi Nuh alaihi salam ibu dan bapak ngajak kaumnya. Nah, kaumnya ini menutup telinganya ibu bapak. Siapa itu? Nuh. Apa pangkatnya? Apa pengorbanannya? Ditanya sama kaumnya seperti itu. Kemudian ditutup seluruh tubuhnya, wastakbaru istikbara, dan menyombongkan diri kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kalau kaumnya ini orang berpangkat, orang punya jabatan, punya harta yang banyak, punya rumah yang banyak, punya toko yang banyak. Akhirnya bagaimana? Kaum Nabi Nuh alaihi salam Allah benamkan ke dalam air yang sangat besar. Surat apa ibu bapak sekalian? Surat Hud. Surat apa? Ayat 40, 41, 42 sampai berikutnya. Apa kata Allah? Wa qala irkabu bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Allah mengatakan kepada Nuh, wahai Nuh, bikin kapal. Kemudian setelah selesai kapal, naikkan orang-orang yang beriman di antara kamu naik ke atas kapal, termasuk binatang-binatang. Yang naik ke atas kapal itu cuma orang beriman kisaran 70 sampai 80 orang ibu bapak. Sisanya tak beriman. Sisanya orang-orang sombong. Sisanya orang-orang yang tidak mau untuk mengakui agama yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Jadi cuma 70-80 orang ini saja perkiraan kurang lebih yang selamat. Sisanya bagaimana? Wa qala irkabu bismillahi majriha wa mursaha. Naiklah ke atas kapal ketika kamu naik dengan mengucapkan bismillah, ketika kamu berlabuh juga dengan mengucapkan bismillah. Bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Akhirnya orang-orang yang tidak beriman itu hancur. Di Jepang ibu bapak yang berbahagia, apa yang tidak ada di sana? Bapak ibu, saya banyak tahu tentang bagaimana Jepang. Mulai dari tsunami. Betul ibu bapak? Tsunami yang terkenal itu di Jepang. Paling besar. Gempa hampir setiap hari. Saya ibu bapak tinggal di daerah Fukuoka, kota Fukuoka, tinggal di sana. Setiap hari merasakan indahnya goyangan-goyangan gempa. Tiap hari bapak ibu. Kalau udah gempa itu handphone ini bunyinya masya Allah luar biasa. Nah bunyi dia. Apa itu gempa? Dia ada pemberitahuannya, dalam waktu beberapa detik lagi akan terjadi gempa besar. Nah itu sering muncul di handphone. 2 menit lagi, 3 menit lagi. Jadi kita ngerasakan di rumah aja. Nah, goyang-goyanglah rumah tuh. Untungnya di Jepang itu ibu bapak pondasi rumahnya itu anti gempa. Dan kalau terjadi gempa tidak boleh keluar. Kenapa? Lebih aman di dalam rumah ketimbang keluar rumah. Kalau di kita, kenapa? Rumahnya nggak aman, pondasinya bermasalah, lotengnya retak, airnya masuk. Tapi di masjid ini tidak, saya tengok bagus masjidnya pak. Ini luar biasa pengurusnya ini. Mudah-mudahan besok lebih besar lagi dari ini masjidnya. Amin ya robbal alamin. Nah di Jepang itu ibu bapak yang berbahagia, itu orang-orangnya, kemudian masyarakatnya, apa yang tidak akan mereka lakukan. Tapi bapak ibu,
tatkala mereka berhubungan dengan manusia yang lainnya, hilang kehebatan-kehebatan mereka. Contoh, mereka ahli di bidang teknologi. Teknologi apa yang tidak Bapak Ibu pakai produk orang Jepang? Motor Bapak Ibu rata-rata mereknya apa? Apa Bapak Ibu? Mobil apa? Nissan, apa lagi? Toyota, Daihatsu, Hondanya Kawasaki. Produk dari negara mana? Tapi orang Jepang, Ibu Bapak, tak ada yang sombong. Diduga korupsi saja wali kota Saga. Saya tinggal dekat, kalau kotanya Pak Ibu, kota Saga. Baru diduga wali kotanya untuk melakukan tindakan korupsi, mundur Ibu Bapak. Mundur dia. Kenapa? Malu yang sangat luar biasa menjaga wibawa diri mereka. Karena orang Jepang luar biasa Bapak Ibu. Mereka melakukan perbuatan itu betul-betul perfect, betul-betul sempurna. Kalau tidak sempurna dia malu, minta maafnya berkali-kali Bapak Ibu. Tapi besoknya dia nggak mau lagi masuk kerja. Bukan dipecat tapi nggak mau masuk kerja. Kenapa? Malu dengan rekanan yang lainnya. Nah, walaupun mereka punya teknologi yang bagus, mereka negara yang memiliki teknologi anti gempa, tapi mereka nggak sombong. Nah, saya melihat Ibu Bapak, Al-Quran yang dibawakan wastakbaru istikbaro ini ada dalam gambaran diri orang-orang Jepang. Nah, ini kaum Nabi Lut alaihi salam. Sombong. Jadi kalau ada di sini Bapak Ibu sekalian, kita yang baru punya sawah balupa ameh babilang toko joruko sakete, sedikit baru punya toko dan ruko, kita sudah sombong. Itu adalah kaum Nabi Nuh yang pembangkang. Ada di sini Ibu Bapak? Nggak ada. Di luar sana? Mungkin ada. Mudah-mudahan tidak ke depannya setelah tahun baru hijrah ini. Nah, karena banyaknya umat yang dihancurkan, maka tak sepakat para ulama sejarah tentang bukti otentik ilmiah keturunan Nabi. Nah, ini faktor pertama Pak. Bisa menyambung Ibu Bapak? Kenapa tidak sepakat para ulama tentang ranji Nabi sampai Nabi Adam? Karena banyaknya para umat yang dihancurkan oleh Allah pada masa kaum Nabi Nuh. Cuma 70-80 orang yang tersisa. Berikutnya Allah menghancurkan kaum Nabi Lut alaihi salam. Kaum apa Ibu Bapak? Apa perbuatannya? Apa perbuatannya Ibu? LGBT. Apa itu LGBT? LGBT itu jantan suku sama laki-laki yang batino ketujuh di inyonan parusi. Yang laki-laki suka sama yang jantan, yang perempuan suka sama yang betina. Jeruk makan jeruk Pak. Jeruk makan jeruk. Di Jepang meskipun Bapak Ibu lihat ada orang yang berperilaku LGBT, tapi orang Jepang Ibu dan Bapak secara hati nurani dan naluri mereka tidak mau untuk mengekspos itu meskipun mereka tak ada agama. Mereka nggak ada agama Bapak Ibu. 70% orang Jepang itu ateis. Ustaz tahu di mana? Saya ceramah Bapak dan Ibu, saya tanya-tanya orang Jepang, kamu agamanya apa? Kata, no. 20% itu Shinto. Kurang lebih Ibu Bapak ya, kurang lebih. Sisanya ada Islam, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Tapi mereka Ibu Bapak sekalian sangat malu memperlihatkan perbuatan-perbuatan LGBT. Kalau Bapak Ibu lihat TV-TV Jepang, itu yang ditampilkan memasak, pemandangan yang indah. Tidak ada perilaku-perilaku yang membuat rusak akhlak dan etika serta psikologis anak-anak mereka. Nggak ada Ibu Bapak. Silakan lihat TV-TV Jepang. Nah, apa perbuatan kaum Nabi Lut? LGBT. Ini terjadi pertama kali Ibu dan Bapak pada tahun 1950 tahun sebelum Masehi. Kaum Nabi Lut. Apa kata Allah? Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Tatkala kami tetapkan keputusan kami kepada kaum Nabi Lut alaihi salam, terhadap kaum Nabi Lut, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan negeri di atas menjadi di bawah dan di bawah menjadi di atas. Kalau ada yang selamat dari siksaan seperti ini, wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud, kami sirami mereka dengan hujan yang terbuat dari bara dan dari tanah liat api neraka. Coba Ibu bayangkan,
kondisi mereka yang melakukan perbuatan LGBT seperti itu, Ibu Bapak. Hari ini terjadi, Ibu Bapak sekalian? Terjadi. Bapak Ibu menyaksikan? Di TV melihat? Ya. Di media sosial membaca? Iya. Berarti Bapak Ibu saksi sejarah yang sama seperti tahun 1950 tahun sebelum Masehi, pada masa kaum Nabi Lut alaihissalam. Di hari ini, Ibu dan Bapak Ibu kenal wawau? Tahu wawau? Apa itu bahasa kitanya? Jangan keras-keras, Pak. Anjing gitu ya. Wawau. Sewawau, wawaunya wawau. Ya, gimana ya begitu ya. Sewawau wawaunya wawau, tidak ada wawau jantan yang kawin dengan wawau jantan. Betul? Hari ini, Ibu Bapak, manusia laki-laki kawin dengan sesama manusia yang jantan. Manusia yang betina kawin dengan manusia yang perempuan. Kira-kira wawau mana, Ibu dan Bapak? Manusia atau wawau? Balhum adol, kata Allah dalam Al-Quran. Al-Qurannya mengatakan balhum adol, bahkan mereka lebih hina lagi daripada binatang. Karena banyaknya kaum LGBT di masa kaum Nabi Lut alaihi salam, Allah hancurkan mereka, Ibu dan Bapak, sehingga bukti-bukti otentik ilmiah tentang keturunan Nabi itu tidak disepakati oleh para ulama. Bapak Ibu faham sejarah yang saya sampaikan? Faham, Ibu Bapak? Nah, ini dua bukti sejarah, Ibu Bapak, yang menunjukkan bahwasanya umat yang Allah hancurkan satu kali hancur habis. Nah, maka pada hari ini Bapak Ibu, dalam rangka momentum hijrah ini, saya mengajak Bapak Ibu semuanya jaga anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik. Jangan sampai Bapak Ibu anak ini menjadi sejarah yang 1000 tahun yang akan datang diceritakan oleh pelaku atau mereka yang lahir 1000 tahun yang berikutnya. Ada anak-anak tahun 2024 mereka berperilaku LGBT. Kita hari ini diceritakan oleh masa pada tahun 1000 tahun yang akan datang. Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentang sejarah. Dan ini baru muqaddimah, Pak. Belum mulai lagi kita ngaji. Baru tentang muqaddimah, bagaimana pondasi kita untuk memahami hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena tidak ada ulama yang sepakat di sini, tapi dari garis kenabian mereka sepakat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan penutup sekalian Nabi dan Rasul. Karena dari garis keturunan Rasulullah tidak ada lagi keturunan yang laki-laki. Ya Bapak Ibu, ada Bapak Ibu mendengar anak Rasulullah yang laki-laki hidup? Berapa orang anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang laki-laki? Silakan tunjuk tangan Ibu Bapak. Ada 3. Satu siapa? Qasim. Qasim meninggal? Ya, Qasim meninggal. Anak Rasulullah yang kedua laki-laki? Abdullah. Masya Allah. Sini. Luar biasa. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jarang orang bisa dapat. Masya Allah. Siapa namanya? Eza. Tadi dapat juga nak ya? Masya Allah. Siapa namanya lagi? Coba diulang. Eza. Masya Allah. Siapa anak Rasulullah yang kedua? Abdullah. Masya Allah. Ini dikasih 2 dulu. Dikasih double karena ukurannya juga double. Sama kayak tadi. Masya Allah. Barakallahu fikum. Abdullah meninggal Ibu Bapak. Yang ketiga siapa anak Rasulullah? Ibrahim. Tapi hadiahnya pending dulu ya. Ibrahim juga meninggal. Ibrahim merupakan anak Rasulullah dari garis keturunan pernikahannya dengan Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah merupakan hadiah dari Raja Mesir yang bernama Muqawqis. Ajakan dari Rasulullah untuk masuk Islam terhadap Raja Mesir, tapi dia menghargai Rasulullah, menghargai risalah Rasulullah dengan mengirimkan budak, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Qibtiyah itu kan marga Qibti yang ada di Mesir. Nah, tapi setelah masuk Islam dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari garis keturunan Rasulullah dengan Maria Al-Qibtiyah lahir anak bernama Ibrahim. Ibrahim pun meninggal, Pak. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
innal quluba la tahzan, hati ini sudah bersedih. Nah, wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun, perpisahan denganmu wahai Ibrahim sesuatu yang sangat menyedihkan hati. La naqulu illa ma yurdihi rabbuna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada kata yang pas dan baik untuk kita ucapkan kecuali kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggalnya ketiga anak Rasulullah ini, ibu bapak, menunjukkan bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul penutup Nabi dan Rasul. Jadi hikmah kenapa meninggal ketiga anak Rasulullah, menunjukkan Rasulullah betul-betul dari garis keturunan Nabi yang terakhir, tak ada lagi Nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau hidup salah satu anak laki-laki Rasulullah pasti jadi Nabi. Nabi Ibrahim lahir anak Ismail, Nabi apa tidak? Ishak, Nabi apa tidak? Kalau Abdullah ini hidup, pasti jadi Nabi. Artinya kalau Abdullah ini jadi Nabi, Al-Quran ini berbohong menceritakan sejarah. Bukti khatimul anbiya wal mursalin, penutupnya Rasulullah sebagai Nabi terakhir, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hikmah meninggalnya anak-anak laki-laki Rasulullah adalah bukti Rasulullah itu khatimul anbiya'i wal mursalin, penutup Nabi dan Rasul, tak ada lagi garis keturunan setelah itu. Tapi anak Rasulullah yang perempuan ada. Bahkan sampai hari ini banyak orang yang menunjukkan nasabnya sampai kepada garis keturunan dari anak keturunan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Siapa nama anak-anak perempuan Rasulullah? 1, 2, 3, Masya Allah, 4. Masya Allah, luar biasa. Duitnya kurang Ustaz. Tinggal 2 helai bapak dari Papua. Yang merah kurang. Nanti nak ya. Masya Allah, anak-anak kita udah semangat Bapak Ibu. Berarti kalau dipancing-pancing keluar ilmu-ilmu anak-anak kita. Ibu-ibu dan bapak-bapaknya diam-diam saja. Anaknya sudah menjawab, ibunya cuma ternganga saja. Masya Allah, mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita di sini calon-calon pemimpin umat insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, dari garis keturunan Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib siapa? Khalifah yang keempat ia, minantunya Nabi juga ia. Lahirlah Hasan dan Husain. Nah, di sini orang yang banyak menisbatkan keturunan-keturunannya dari garis keturunan Hasan dan Husain hingga sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu harus tahu garis keturunannya. Bapak Ibu siapa nama ayahnya? Masih ingat ayahnya? Atau nggak punya ayah lahir? Ada Bapak Ibu yang tak ada punya ayah lahir? Ada sejarah yang menunjukkan orang lahir tak punya ayah? Ada. Kalau Allah berkehendak. Siapa itu? Siti Khadijah. Siapa nama anaknya? Isa alaihi salam. Tidak ada ayah, ada ibu, ada anak. Karena yang mau Allah. Sayangnya kebanyakan orang hari ini tidak mau kalah dengan Siti Maryam. Nah, jadi ada ibu bapak yang tidak ada ayahnya, yaitu Isa. Nah, Bapak Ibu masih ingat nama ayahnya? Ada? Coba sebut nama ayahnya. Siapa Bu? Ayah dari ayahnya. Kakek ibu bapak masih ingat? Tahu ya? Ayah dari ayahnya. Ayah dari ayah kakek kita, kakek ayah kita. Ingat? Ayah dari ayahnya. Masih ingat ibu bapak? Nah, orang Jepang kuat di sana ibu bapak. Saya melihat dulu pernah ceramah di Papua ibu bapak. Papua itu menjaga garis nasab. Jadi makanya tanah Papua itu sulit dijual belikan. Karena kepala sukunya menjaga nasab. Yang disebut dengan orang Papua itu adalah yang berambut keriting, yang kulit hitam. Itu yang Papua. Jadi kalau enggak hitam, berarti dia tidak Papua. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada yang enggak hitam, berarti bukan orang Papua. Jadi orang Papua itu menjaga nasab ibu bapak. Masya Allah luar biasa. Satu lagi Minang.
Jadi ada garis keturunan, siapa mau jadi datuk, ada ranji, ada garis keturunannya. Coba Bapak Ibu gali, tanya lagi di rumah sama orang tuanya, siapa nama ayahnya, kakeknya, neneknya, kemudian garis-garis keturunannya. Saya melihat di sini ibu-ibu banyak yang mirip-mirip artis saya tengok. Ada yang mirip Syahrini, Ashanti, ya. Cantik-cantik. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini ganteng-ganteng. Nah, jangan-jangan ada garis keturunan orang-orang hebat, garis keturunan para ulama. Silakan digali ibu bapak, dari mana berasal kita. Ini penting. Nah, orang-orang Jepang ibu bapak menggali ini. Mereka siapa keturunan-keturunannya, siapa ayah dan kakeknya, itu dijaganya untuk privasi mereka. Kalau mereka dari garis keturunan ini, kaisar ini dan sebagainya. Dan kepatuhan mereka luar biasa. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini garis kenabian nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nabi kita bergelar Al-Amin. Bergelar Al-Amin ibu bapak. Al-Amin ini tidak mudah didapatkan. Karena menjaga wibawa diri, menjaga privasi diri. Orang Jepang, ibu-ibu, bapak-bapak, jumpa dengan saya, kalau dia anak kecil, dia menundukkan kepalanya di hadapan saya. Dia tidak kenal dengan saya, dia tidak tahu asal saya. Tapi kalau ada orang yang lebih besar, kalau siang hari dia bilang konnichiwa. Kalau pagi, ohayo gozaimasu. Kalau malam konbanwa, yoroshiku onegaishimasu. Anak kecil sebesar ini ibu bapak. Dan yang dikeluarkannya itu yang penting-penting saja. Kalau nggak penting dia nggak bicara, diam saja. Takut salah ibu bapak. Jadi dia menjaga wibawanya di hadapan banyak orang, takut salah. Kalau nggak penting dia nggak jawab. Dan mereka lebih banyak kerja daripada bercerita. Di mana Ustadz tahu? Saya kerja di sana ibu bapak, part time. Jadi di sela-sela saya ceramah, saya kegiatan di Jepang, saya juga kerja di Jepang. Ketemu dengan orang-orang Jepang, berbaur dengan orang-orang Jepang. Mereka itu on time-nya sangat luar biasa. Jam 7 masuk, jam 7 kurang 10 mereka sudah ready, sudah berada di tempat kerja, sudah selesai pakai baju kerja, sudah pakai sarung tangan, sudah pakai masker, sudah pakai pakaian lengkap siap untuk bekerja. Jadi ketika ada perputaran shift, mereka langsung masuk 7 kurang 10. Kita 7:15 baru bangun ibu bapak. Tapi tidak di sini, mungkin di luar sana ibu bapak. Luar biasanya mereka seperti itu merupakan ajaran yang ada dalam Al-Quran. Betul ibu bapak? Siapa yang melaksanakan yang disiplin itu? Orang Shinto. Orang Shinto. Orang Jepang ibu bapak bersihnya luar biasa. Apa bukti bersihnya Ustadz? Saya sama-sama kerja dengan mereka ibu bapak sekalian. Tangan mereka ini steril terus ibu bapak. Ketemu dengan kita, mereka salaman, kemudian bicara sekedarnya saja, lalu cuci tangan lagi. Kemudian sedikit saja noda itu dibersihkan sebersih-bersihnya, tanpa harus memandang kiri dan kanan. Tidak pun disuruh mereka bersihkan. Bekerja dengan semangat, kemudian bekerja dengan penuh dengan ketauladanan. Semboyan mereka ini disebut dengan Otsukares Samades. Kalau ada bapak ibu yang pernah kerja di Jepang di sini akan mengenal istilah Otsukares Samades. Otsukares Samades, arigatou gozaimashita. Coba jawab ibu bapak. Wah, ini perlu jadi tauladan bagi kita. Itu Al-Quran ibu bapak. Mereka mengatakan Otsukares Samades, arigatou gozaimashita. Itu ayat Al-Quran. Fa idza huyyitum bi tahiyyatil Islam fahayyu bi ahsani minha. Bekerja penuh semangat, ketika orang menghargai, lebihkan penghargaan itu kepada mereka. Apabila ada orang mengucapkan salam kepadamu, fa idza huyyitum bi tahiyyatil Islam fahayyu bi ahsani minha. Jawablah dengan yang lebih baik lagi daripada itu. Orang Jepang, kalau kita memberikan penghargaan kepadanya, dia memberikan penghargaan kepada kita lebih dari apa yang kita berikan. Ketika mereka bekerja ibu dan bapak, mereka memberikan pekerjaan dan bukti hasil yang lebih baik dari apa yang kita duga. Bahkan mereka senang memberikan hadiah. Senang memberikan hadiah walaupun tidak saudara yang seakidah dengan sesama mereka. Dengan saya pun suka kasih hadiah. Kadang ngasih permen ibu bapak, permen coklat. Tapi saya nggak makan. Kenapa? Ada babinya.
Ada babinya. Dia kasih sama saya Rijal Sang. Jadi saya ini dipanggil Rijal Sang. Sang itu menunjukkan untuk makhluk. Gunung Fuji itu disebut oleh orang Jepang Fuji Sang, karena mereka menganggap Gunung Fuji itu makhluk hidup. Kalau ada Bapak Ibu yang hidup pada masa penjajahan Jepang, pasti tentara-tentara Jepang menghadapkan Bapak Ibu menghadap ke Gunung Fuji, sembah Gunung Fuji. Kenapa? Karena mereka menganggap Gunung Fuji itu adalah dewa yang masih hidup. Alam bagi orang Jepang itu adalah Tuhan. Makanya orang Jepang itu sangat menjaga kebersihan karena alam itu Tuhan bagi mereka. Air itu tidak boleh dikotori oleh orang Jepang, karena air itu adalah kehidupan bagi orang Jepang yang menghidupkan mereka, menjadikan mereka sehat, membuat mereka lebih baik di masa yang akan datang. Makanya orang Jepang itu bersih, ibu-ibu dan bapak-bapak. Bukankah kebersihan itu dari Islam? Betul ibu bapak? At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ayat-ayat dalam Al-Quran ibu dan bapak yang menyuruh ibadah, kitab-kitab fikih yang menceritakan tentang seluk-beluk agama Islam, bab-bab pertamanya selalu tentang toharah atau kebersihan. Bapak ibu lihat di Jepang, sungainya ibu bapak itu ikan sangat-sangat luar biasa, riang dalam berenang, berbagai macam jenis ikan. Kemudian apa yang mereka perdagangkan ibu dan bapak itu bersih, steril. Jadi kalau ada sayur yang pakai pestisida itu harganya mahal. Sayur yang pakai pestisida itu harganya mahal bapak ibu, karena itu bikin orang cepat mati. Kalau ada yang tidak pakai pestisida itu harganya murah dan terbaik. Jadi rata-rata sayur Jepang itu bersih-bersih, harum bapak ibu, dan segar. Apa yang kita makan itu segar. Yang mereka jual itu sangat baik, kita memberikan uang juga sangat baik. Mereka percaya dengan pembeli, pembeli percaya dengan penjual. Terbayang oleh Bapak Ibu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik masa, sebaik-baik manusia, khairul quruni qarni, sebaik-baik masa kata Nabi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjual dengan pembeli itu mereka antaradim minhum, saling percaya. Orang Jepang seperti itu ibu bapak. Tapi mereka tidak tahu kalau itu ajaran dari Al-Quran. Saya sampaikan, Islam menceritakan tentang kebersihan. Wakaranai kata, mana mungkin? Kami yang lebih tahu tentang teknologi, tentang kebersihan. Kita ceritakan tentang Al-Quran Bapak Ibu. Lalu mereka diam. Al-Quran itu bicara tentang kedisiplinan, bahkan teknologi. 1400 tahun yang lalu, 5000 tahun yang lalu Al-Quran bercerita tentang teknologi. Mana mungkin katanya. Kami yang menemukan teknologi di hari ini katanya. Lalu kita ceritakan tentang ayat Isra dan Mi'raj, tentang kecepatan waktu. Bapak Ibu, Isra Mi'raj itu berbicara tentang ilmu fisika. Kalau kata orang Padang, maike balam jubalam ibu bapak. Supaya mereka percaya dengan Islam, kita ceritakan teknologi kepada mereka. Kamu percaya kalau ada pada hari ini orang dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan kecepatan cahaya? Ada teknologi yang berhubungan dengan itu? Kata orang Jepang, hai, ya ada. Bukankah Islam sudah bercerita tentang itu 1400 tahun yang lalu? Isra Mi'rajnya Nabi itu menggunakan kecepatan cahaya 300.000 km per sekon. Orang Jepang percaya itu ibu bapak. Dan kepercayaan itu hadirnya dengan teknologi. Jadi Al-Quran bicara tentang teknologi, baru mereka masuk Islam. Bukan karena hafiz Quran, bukan karena hafal hadis, tapi karena mereka percaya adanya teknologi yang berbicara sebelum mereka mengetahui teknologi itu. Nah, jadi kita sampaikan itu ibu bapak kepada orang Jepang. Al-Quran itu berbicara kebersihan. Islam itu bersih, Islam itu disiplin. Orang Islam itu kalau tidak penting-penting dia tidak bicara. Orang Islam itu tidak mengganggu orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Kami tak ganggu kalian, orang Jepang juga tak ganggu kita. Begitukah sodesne katanya? Ya begitu. Lalu mereka masuk Islam. Hari ini ibu bapak, di Jepang itu banyak orang yang masuk Islam. Hampir setiap hari. Mengislamkan orang Jepang di Tokyo, di Kyoto, di Saga, di Fukuoka, di Hokkaido, di berbagai kota-kota di kota Jepang. Hari ini banyak yang masuk Islam. Orang Jepang asli ibu bapak. Kita bersyukur kepada Allah, Rasulullah itu betul-betul rahmat bagi sekalian alam.
Ini yang kita sampaikan tadi kepada ibu bapak. Rasulullah berakhlak, beretika, punya keturunan yang baik. Karena punya keturunan yang baik, pengaruhnya bukan hanya untuk keluarga Nabi, bukan hanya untuk orang Islam. Orang yang tak percaya dengan Al-Quran pun mereka bisa percaya karena melihat bagaimana luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan Islam kita, ibu bapak? Bagaimana dengan Islam kita? Kita yang mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bagaimana ketepatan waktu kita, kebersihan kita, kemudian bagaimana dengan tutur kata kita. Nah, bukankah Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Masyaallah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah berkata yang baik, kalau enggak diam saja. Orang Jepang kalau takkan baik rasanya, dia diam saja, ibu bapak. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamu. Luar biasa. Agama kita mengajarkan kebaikan tapi dipraktekkan oleh orang ateis. Agama kita berbicara tentang kebersihan dipraktekkan oleh orang Konghucu. Agama kita berbicara tentang bagaimana tepat waktu dipraktekkan oleh mereka yang hari ini ada di luar lingkungan orang-orang Islam. Malu wak ibu bapak, awak orang Islam tapi awak indak berperilaku mantu Islam. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang Jepang yang hari ini bapak ibu lihat film-filmnya, anime-animenya, itu merupakan generasi-generasi yang mereka sudah ciptakan dari tahun 1960-an tentang teknologi. Kalau bapak ibu ingin melihat anak-anak generasi kita di hari ini hebat teknologi, untuk 30 tahun yang akan datang, 40 tahun yang akan datang, lihat anak generasi yang hidup di hari ini. Pernah bapak ibu lihat film Doraemon? Sudah merasakan bagaimana film itu selalu bersambung setiap tahun? Dari tahun 1980, ibu bapak. Saya pergi ke kampung Doraemon itu. Tempat bermainnya Giant, Suneo, Nobita, Shizuka. Siapa lagi namanya? Nobita. Yang ada 3 apa itu lingkungan itu. Ibu bapak, teknologi yang dikeluarkan oleh Doraemon, pintu ajaib, baling-baling bambu, itu tidak dipercayai oleh anak-anak di luar Jepang ketika Doraemon mengatakan itu. Baling-baling bambu, tak ada orang yang percaya bapak ibu. Tak ada orang yang percaya. Tak ada orang yang percaya. Pintu ajaib, tak ada orang yang percaya. Tapi di tahun ini orang mempercayai ketika dulu orang tidak percaya. Dengan teknologi menggunakan kekuatan Al-Quran. Kenapa Al-Quran, ibu bapak? Saya ceramah di daerah Kyoto. Kyoto itu merupakan kota tertua yang ada di kota Jepang. Di Kyoto itu bapak ibu ada profesor, dia ateis, dia tidak beragama Islam, tapi dia pandai baca kitab, ibu bapak. Kitab-kitab gundul ini ada di rumahnya. Ketika saya ceramah Ramadan kemarin, ibu bapak, saya sempat ketemu dengan dia. Dia belajar ke Timur Tengah, ke Yordania, ke Mesir, ke berbagai negara Arab. Dia datang, dia beli kitab-kitab. Ada Fathul Bari, ada kitab Manaul Qattan di rumahnya. Ini kitab-kitab Arab semua, kitab-kitab Al-Quran semua. Tapi yang mempelajari itu adalah orang Jepang bapak ibu yang tak ada agama. Tapi dia menguasai teknologi. Dia menguasai teknologi. Dia mengatakan Muslim, dia pakai bahasa Inggris bapak ibu, Muslim is the best. Orang Muslim itu hebat, punya kitab yang hebat, memiliki nabi yang hebat. Yang ini muncul dari orang ateis. Nah, muncul dari mulut orang ateis. Dia pelajari kitab-kitab bapak ibu, bahasa Arab, Arabic language, bahasa Arab merupakan bahasa terbaik, bahasa sempurna, bahasa yang satu hurufnya saja berubah makna yang banyak. Contoh ibu bapak, anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan. Coba saya bilang sama bapak-bapak, anti, hanya beda baris. Ya, artinya bapak-bapak ini perempuan. Ibu-ibu saya bilang anta, ibu-ibu laki-laki, hanya karena beda baris, beda makna. Nah,
orang yang seperti ini Bapak Ibu mengatakan Al-Quran bagus, Islam bagus, Islam disiplin, Islam itu merupakan agama yang luar biasa. Sayangnya kita masih jauh dari apa yang mereka sampaikan. Maka hari ini Ibu Bapak, alhamdulillah banyak orang-orang Jepang yang masuk Islam, dan mufti orang-orang Jepang, mufti di negara Jepang itu Ibu Bapak hari ini sudah orang Jepang asli. Dia S1 S2-nya Bapak Ibu di Syria. Jadi disekolahkan dia ke Syria. Hari ini mufti Islam di negara Jepang itu adalah orang Jepang asli. Ahmad Maino namanya Ibu Bapak. Dulu namanya nama Jepang, istrinya dimasukkan ke dalam Islam, anak-anaknya juga Muslim. Ahmad Maino namanya. Dia juga penggagas halal food. Bapak Ibu kalau ada penelitian disertasi, skripsi tentang produk halal, tentang marketing halal, silakan Bapak Ibu datang ke Jepang. Jepang itu sangat higienis Ibu Bapak. Sangat higienis, sangat mementingkan kesehatan untuk orang yang makan di sana. Buktinya apa Ustadz? Bapak Ibu kalau datang ke Hamasushi, ke warung makan Hamasushi, ke restoran Hamasushi, dia pakai kayak netbook ini Bapak Ibu, kayak iPad. Jadi kalau kita makan ambil A misalnya, itu komposisinya terbaca. Untuk orang kolesterol ini tidak cocok, untuk orang asam urat ini nggak cocok, untuk orang yang penyakit jantung ini nggak cocok. Cari menu yang cocok dengan penyakit kita. Sampai segitu dia meneliti tentang masalah kesehatan Ibu dan Bapak. Higienisnya luar biasa. Halal foodnya orang Jepang Bapak Ibu, dari penyajian, penyembelihan, minyak tidak dicampurkan dengan yang lain, kualinya spesial, dan itu betul-betul sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwasanya Islam itu bersih, terjauh dari najis. Ta'aman, makanannya itu halal lagi baik, halalan thayyibah. Halalan thayyibah ini higienis Ibu dan Bapak, memiliki gizi, kemudian baik dalam pengolahannya. Itu saya temukan di Jepang Ibu Bapak. Hari ini wisata-wisata halal itu banyak ke Jepang. Muslim itu sekarang yang mengamalkan Al-Quran banyak di Jepang. Orang yang disiplin itu di Jepang. Lalu kita yang hadir Muslim pada hari ini, fama balunal an. Apa yang kita lakukan Ibu Bapak? Apa yang kita lakukan? Saya tidak menyebut tempat Bapak Ibu. Kemarin saya makan di luar. Sedang makan keluar manci kadang. Nah, saya nggak menyalahkan tikusnya, tapi penjagaan lingkungan kita masih jauh. Di Jepang Bapak Ibu, dia tidak Muslim, dia tidak bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Selama saya makan di restoran Jepang, tak pernah saya menengok tikus Ibu Bapak. Luar biasa. Islam bukan untuk orang Indonesia saja, tapi Islam bagi sekalian alam. Mudah-mudahan Ibu Bapak yang berbahagia, kita termotivasi untuk berubah di tahun 1446 Hijriah menjadi lebih baik, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata orang Jepang, "Otsukare sama des." Semangat Ibu dan Bapak. Punya pekerjaan yang terbaik sebelumnya, kedepannya jauh lebih baik untuk masa yang akan datang. Bisa berubah Ibu dan Bapak? Bersedia untuk ke Jepang? Mau ke Jepang? Wani piro? Duitnya dari mana? Bapak Ibu siapkan duitnya, siapkan paspornya, urus visanya, kemudian berangkat ke Jepang. Kalau takkan bisa 2 kali setahun, pahit-pahitkan jugalah berwisata halal ke Jepang. Jangan Bapak Ibu tengok yang lain. Filmnya juga ada Ustaz, jangan yang itunya. Ada yang lebih baik daripada itu. Tergantung niat Ibu dan Bapak. Buya Hamka kan pernah ditanya, "Buya, saya pergi ke Mekah Buya, saya menemukan banyak pelacur." Kata jamaahnya yang bertanya. Jawab Buya Hamka simpel saja, "Saya pergi ke California, tapi saya tidak menemukan pelacur." Di mana perbedaannya Ibu Bapak? Niat. Kalau Bapak Ibu pergi ke Jepang untuk ilmu, insya Allah banyak ilmu teknologi di sana. Istri saya Bapak Ibu, saya punya sudah menikah. Dia S3 di Jepang. Jadi kami sama-sama kuliah Ibu Bapak, sama-sama belajar. Istri saya kuliah S3 tentang kajian nanomaterial. Kajian nanomaterial. Istri saya cerita sama orang Jepang, "Kamu percaya tentang adanya pemindahan benda dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan kecepatan cahaya?" Kata orang Jepang, "Ya." Dia percaya. Di situ sumber yang saya sampaikan kepada Ibu Bapak.
padahal itu Al-Quran. Sayangnya mereka belum beriman. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak dapat memasukkan hidayah kepada orang yang engkau cintai, meskipun itu pamanmu, meskipun itu anakmu. Walakinallaha yahdi may yasha. Hidayah itu milik Allah. Orang Jepang, Bapak Ibu, ayah ibunya tak ada yang muslim, tapi hari ini banyak yang berbondong-bondong masuk Islam karena Allah pemilik hidayah bagi siapa yang Ia kehendaki. Dari mana datangnya, Ustadz? Orang Jepang melihat orang Islam itu disiplin, sholat 5 waktu. Orang Jepang melihat Al-Quran itu bicara tentang kebersihan, karena Islam itu bicara tentang kebersihan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, kita semuanya termotivasi. Amin ya Rabbal Alamin. Ini oleh-oleh dari saya Ibu Bapak. Sekedar perkenalan dari saya, nama Aulia Rijal, lahir tanggal 8 bulan 8 85 di kota Batu Sangkar, Sumatera Barat. Saya sekolah di kampung MTSN Batu Sangkar, kemudian Mankoto Baru Padang Panjang, lalu dapat beasiswa untuk kuliah ke Universitas Al-Azhar di Mesir. Banyak sahabat-sahabat saya di Mesir, Bapak Ibu, yang luar biasa. Ada Dr. Zul Ikromi, Dr. Zul Hendri Rais, Ustadz Abdul Somad tentunya Ibu Bapak, dan banyak lagi yang lain dengan berbagai macam profesi di antara kami. Setelah itu saya menikah. Nah, menikah Ibu Bapak dengan orang kampung saya juga di Kabupaten Tanah Datar, dan kami merantau ke berbagai negeri, ke Bandung Bapak Ibu karena dia kuliah di ITB, kemudian ke Jepang. Mohon doa Ibu Bapak, mudah-mudahan selesai cepat istri S3. Saya insya Allah akan tinggal di Pekanbaru. Nah, saya tinggal di Panam Bapak Ibu. Nah, jadi hari ini tinggalnya di Jepang. Kan mata saya mirip orang Jepang nih Bapak Ibu. Nggak nengok Bapak Ibu. Udah mulai sipit mata saya. Kalau saya ke Jepang, orang Jepang tidak ragu kalau saya orang Jepang. Tapi kalau pergi ke Indonesia, orang ragu kalau saya orang Jepang. Nah, jadi saya tinggal di Taman Karya 14, selesai S3 insya Allah kita di Pekanbaru. Mudah-mudahan silaturahim kita di masa-masa yang akan datang berkesinambungan jika ada kesempatan. Kalau Bapak Ibu ada kesempatan di tahun ini berangkat ke Jepang, silakan mampir ke kota Fukuoka. Insya Allah nanti nginap di rumah saya. Nah, masalah makan aman, tempat tinggal aman. Tapi jangan lupa Ibu dan Bapak, bayar. Karena mereka sangat higienis dan sangat telaten. Kita orang Minang, orang Melayu atau orang Riau Bapak Ibu, makan bareng-bareng, kadang yang bayar satu orang. Iya Bapak Ibu ya, karena dia uangnya banyak. Atau dia punya usaha. Di Jepang Ibu Bapak, makan bareng-bareng dicatat. Kamu makan apa? Catat. Kamu makan apa? Catat. Kamu makan apa? Catat. Bayar masing-masing. Supaya tidak berat hati ketika makan berikutnya. Tak ada sumpah serapah yang keluar berikutnya. Tapi bolehkah saya mentraktir orang? Akad dari awal sepakati. Jadi orang Jepang itu ketika kita ajak makan di bulan puasa Bapak Ibu, dia bayar. Ini uang saya makan tadi. Kamu pasti butuh duit. Kamu pasti butuh untuk bayar listrik, sewa apartemen. Saya bayar. Oh tidak apa-apa. Kita bilang daijoubu desu ne. Tidak apa. Tidak, saya bayar. Ini penghargaan saya untukmu, kamu butuh ini. Luar biasa Ibu Bapak. Urang awak, urang Padang, podo-podo selayo sih. Iya utang lu sih. Mereka santilnya orang awak Ibu Bapak. Atau orang Melayu Bapak Ibu. Sama aja ya, kamu aja yang sami mawon ya katanya. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi akad luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jika manis itu silahkan ditelan, jika pahit mohon dibuang. Jika ada salah saya minta maaf. Mudah-mudahan nilai waktu kita bisa bertemu kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.